Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji beserta syukur bagi Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas berkat rahmatnya kita dapat melakukan kegiatan presentasi ini. Tidak lupa kepada Bapak Agi yang saya hormati, juga para audiens yang saya hormati dan saya cintai. Perkenalkan, nama saya Elmi Yuliani Sania dengan NPM 212171067. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu peristiwa bersejarah, yaitu peristiwa Mangkok Merah di Kalimantan Barat pada tahun 1967. Peristiwa Mangkok Merah di Kalimantan Barat ini disebabkan karena adanya pembentukan Federasi Malaysia yang akan menggabungkan kawasan Melayu yang meliputi beberapa wilayah, yaitu Singapura, Sabah, Sarawak, Brunei, dan Malaysia. Pembentukan kawasan tersebut sebenarnya mempunyai tujuan politik yang didalangi oleh Inggris dengan cara mempengaruhi Malaysia agar dapat menguasai wilayah tersebut. Kenapa Inggris ingin menguasai wilayah tersebut? Karena wilayah tersebut mempunyai potensi yang sangat bagus dari segi manapun, mulai dari bidang perdagangan, industri, dan sumber daya alam yang cukup bagus. Akibat konflik tersebut, maka terputuslah hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia, sehingga memberikan dampak yang sangat besar terhadap masyarakat yang berada di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat dijadikan pangkalan militer utama untuk menghadapi Malaysia. Kota-kota perbatasan seperti Bengkayang, Ledo, Sanggau Ledo, Sambas, dan Putusibau dijadikan tempat berkumpulnya sukarelawan. Salah satu sukarelawan tersebut yaitu Gerakan Komunis Sarawak, atau sering juga disebut dengan istilah PGRS Parakou. Pada saat tampuk kepemimpinan Soekarno yang menjalin hubungan dengan gerakan komunis ini, setelah berlangsungnya G30 SPKI, maka kepemimpinan diambil alih oleh Soeharto, dan pada saat itulah pembantaian PGRS Parakou pun dimulai karena sudut pandang antara Soekarno dan Soeharto terhadap komunis yang berbeda. Lanjut slide 2, perselisihan antara suku Dayak dan Cina komunis. Pemberantasan terhadap PGRS Parakou itu mengalami kegagalan dikarenakan terbatasnya kapasitas militer setempat, baik dari segi persenjataan juga jumlah personil yang ada. Kemudian pemerintah pun mendatangkan pasukan dari Jawa yang bernama Pasukan Divisi Siliwangi. Namun pasukan Divisi Siliwangi ini tidak menguasai medan perang, dan akhirnya pemerintah pun merekrut warga sipil yang nantinya juga akan dijadikan pasukan, karena warga sipil dipercayai menguasai medan perang tersebut. Pasukan-pasukan yang terbentuk dari warga sipil ini yaitu pasukan Kancil, juga pasukan Kalajengking, untuk kemudian akan dijadikan sebagai pasukan terdepan. Tidak hanya pasukan Divisi Siliwangi, juga pasukan warga sipil, pihak militer pun melakukan propaganda terhadap suku Dayak agar mendapat dukungan dengan cara menyebarkan isu bahwa Cina komunis tidak menyukai sistem Dayak. Berita terbunuhnya orang Dayak pun dimanfaatkan oleh pihak militer untuk menjadikan PGRS Parakou sebagai tersangka pembunuhan. Suku Dayak pun tidak hanya berdiam diri terhadap etnis Cina, meskipun berita terbunuhnya orang Dayak tersebut telah diketahui tidak benar. Namun peristiwa pencegatan juga peristiwa lain yang dilakukan oleh suku Cina terhadap suku Dayak telah membuat suku Dayak marah. Slide selanjutnya, peristiwa Mangkok Merah.
Kepala-kepala adat dan masyarakat Dayak pun mengeluarkan maklumat dengan mengedarkan semangkok darah di perkampungan Dayak dan pedalaman sebagai simbol ajakan perang. Nah, bagi orang Dayak, mangkok merah itu merupakan simbol atau ajakan untuk memenuhi panggilan perang. Ketika semangkok darah diedarkan dari kampung yang satu, kemudian dilanjutkan kepada kampung yang berada di sebelahnya, dan diedarkan secara berantai, maka kampung yang telah dilewati oleh semangkok darah tersebut harus memenuhi panggilan perang tersebut. Kemudian pemberantasan PGRS Parakou pun terjadi dan pecah pertama kali pada tanggal 4 Oktober tahun 1967 dan mencapai puncaknya pada bulan November. Para penyerang berburu mulai dari membunuh orang-orang Cina dan membakar harta bendanya. Toko-toko Cina dibakar, mayat-mayat orang Cina dibariskan di jalan Subadau dan Mandor. Padi-padi orang Cina pun dipanen oleh suku Dayak. Oke, untuk slide yang terakhir yaitu dampak dari peristiwa Mangkok Merah. Dampak dari peristiwa Mangkok Merah tersebut yaitu yang pertama, terbunuhnya orang-orang Cina yang sudah temurun hidup di pedalaman Kalimantan Barat. Dampak yang selanjutnya yaitu ekonomi yang terganggu karena pada saat peperangan rumah Cina yang dibakar juga harta benda yang dirampas. Dan dampak yang terakhir yaitu pengangguran yang disebabkan kurangnya lapangan pekerjaan. Oke, kesimpulan dari peristiwa Mangkok Merah di Kalimantan Barat pada tahun 1967 ini yaitu peristiwa ini disebabkan karena federalisasi Malaysia yang ingin menggabungkan wilayah Melayu yang didalangi oleh Inggris karena Inggris ingin menguasai wilayah tersebut karena wilayah Melayu itu memiliki potensi yang sangat tinggi. Kemudian Insinyur Soekarno pun menjalani hubungan dengan PGRS Parakou untuk menghadapi Malaysia. Namun setelah peristiwa G30 SPKI, setelah tampuk kepemimpinan diambil alih oleh Soeharto, PGRS Parakou pun akan dibantai. Pemberantasan PGRS Parakou pun dilaksanakan karena sudut pandang antara Soekarno dan Soeharto yang berbeda. Nah, setelah itu terjadilah peristiwa Mangkok Merah, yaitu peperangan antara suku Dayak, pihak militer, dan komunis Cina. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mengikuti kegiatan presentasi ini, dan mohon maaf bila ada kesalahan dan juga kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.